Bab ini ada pada KD 3.4, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. IPK atau Indikator Pencapaian Kompetensi pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri virus dan mengelompokkan jenis-jenis virus berdasarkan sejarah penemuan virus, cerita tentang bagaimana virus ditemukan diawali pada sekitar akhir abad ke-19. Pada saat itu, banyak terdapat penyakit mosaik. Penyakit mosaik tembakau menghalangi pertumbuhan tanaman tembakau dan menyebabkan daun tembakau bertotol-totol atau mosaik. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, menemukan bahwa ia bisa menularkan penyakit tersebut dari tanaman ke tanaman dengan cara menggosokkan getah yang diekstraksi dari daun yang berpenyakit ke tanaman yang sehat. Percobaan Adolf Meyer ini ingin mengetahui penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Ia pertama-tama mengambil daun dari tembakau yang berpenyakit. Kemudian, daun dari tembakau tersebut dihaluskan dan dibuat ekstrak daun. Lalu, ekstrak daun tembakau yang berpenyakit atau getah daun tadi disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya, tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Setelah gagal mencari mikroba penginfeksi dalam getah tersebut, Meyer mengajukan bahwa penyakit mosaik tembakau disebabkan oleh bakteri yang luar biasa kecil hingga tidak bisa dilihat dengan mikroskop. Kemudian, hipotesis ini diuji satu dasawarsa kemudian oleh Dmitri Ivanovsky, seorang ahli biologi Rusia yang menyaring getah dari daun tembakau yang terinfeksi melalui filter yang dirancang untuk menahan bakteri. Percobaan yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky pada penelitian virus yang pertama adalah menghaluskan daun tembakau yang berpenyakit tadi, lalu dibuat ekstrak daun tembakau yang berpenyakit, dan dilakukan penyaringan dengan menggunakan filter. Kemudian, filtrat daun tembakau yang berpenyakit tadi disemprotkan atau digosokkan ke tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya, tanaman tembakau tersebut menjadi sakit. Namun, Ivanovsky mempertahankan hipotesis bahwa bakteri yang menyebabkan penyakit mosaik tembakau. Ia barangkali menalar bahwa bakteri itu cukup kecil untuk melewati filter atau menghasilkan toksin yang bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, seorang ahli botani Belanda, Martinus Beijering, melaksanakan serangkaian percobaan klasik yang menunjukkan bahwa agen penginfeksi dalam getah yang difilter dapat bereproduksi. Percobaan yang dilakukan oleh Martinus Beijering tadi, yang pertama adalah getah tanaman tembakau dengan penyakit mosaik tembakau diekstraksi. Kemudian, getah disaring dengan filter porselin yang diketahui dapat memerangkap bakteri. Kemudian, getah hasil saringan digosokkan ke tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya, tanaman yang sehat menjadi terinfeksi. Kesimpulan dari percobaan dari Martinus Beijering tadi adalah agen penginfeksi tampaknya bukan bakteri, karena dapat melewati filter yang bisa memerangkap bakteri. Patogen itu pastilah dapat bereproduksi pada tanaman karena kemampuan penyakit tidak berkurang setelah ditransfer beberapa kali dari tanaman ke tanaman. Beijering juga menunjukkan bahwa tidak seperti bakteri yang digunakan di laboratorium saat itu, agen penyakit mosaik yang misterius tersebut tidak dapat dibiarkan pada medium nutrien dalam tabung reaksi atau cawan Petri. Beijering membayangkan suatu partikel yang bisa bereproduksi, berukuran jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Ia pun umumnya disebut sebagai ilmuwan pertama yang menyuarakan konsep virus. Kecurigaan Beijering dikonfirmasi pada tahun 1935 ketika ilmuwan Amerika
Wendell Stanley mengkristalisasi partikel penginfeksi, kini dikenal sebagai virus mosaik tembakau atau Tobacco Mosaic Virus, TMV. Setelah itu, TMV dan berbagai jenis virus lain dapat benar-benar terlihat berkat bantuan mikroskop elektron. Temuan Stanley bahwa virus bisa dikristalisasi merupakan berita yang menarik sekaligus membingungkan. Sel paling sederhana sekalipun tidak bisa beragregasi menjadi kristal teratur. Jika virus bukan sel, lantas apa? Virus merupakan partikel penginfeksi yang terdiri atas asam nukleat berselubung protein dan pada beberapa kasus dilindungi oleh amplop bermembran. Virus itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Ada 3 jenis istilah virus. Yang pertama, virion, partikel virus yang sudah lengkap bagian-bagiannya. Yang kedua, viroid, partikel virus yang hanya berupa molekul-molekul RNA kecil tanpa selubung protein. Dan yang terakhir adalah prion, partikel protein infektif tanpa asam nukleat. Viroid adalah molekul RNA melingkar yang panjangnya hanya beberapa ratus nukleotida dan menginfeksi tumbuhan. Viroid tidak mengkodekan protein, namun dapat bereplikasi dalam tumbuhan inang, tampaknya menggunakan enzim-enzim sel inang. Molekul-molekul RNA kecil ini tampaknya menyebabkan kesalahan pada sistem regulasi yang mengontrol pertumbuhan tumbuhan, dan tanda-tanda khas penyakit viroid adalah perkembangan abnormal dan pertumbuhan yang terhambat. Salah satu penyakit viroid disebut cadang-cadang telah membunuh lebih dari 10 juta pohon kelapa di Filipina. Yang lebih mengejutkan adalah bukti keberadaan protein penginfeksi yang kita sebut prion. Prion tampaknya menyebabkan sejumlah penyakit otak degeneratif pada berbagai spesies hewan. Penyakit-penyakit ini antara lain scrapie pada domba, penyakit sapi gila yang menghantui industri daging sapi Eropa pada beberapa tahun terakhir. Prion kemungkinan besar ditularkan melalui makanan, seperti yang mungkin terjadi ketika orang menyantap daging sapi yang mengandung prion yang berasal dari ternak berpenyakit sapi gila. 2 ciri prion yang sangat mengkhawatirkan adalah yang pertama, prion bekerja sangat lambat dengan periode inkubasi setidaknya 10 tahun sebelum gejala berkembang. Periode inkubasi yang panjang ini menyebabkan sumber infeksi baru bisa diidentifikasi lama setelah kasus pertama muncul, sehingga lebih banyak infeksi yang terjadi. Kedua, prion tampaknya tidak dapat dihancurkan. Prion tidak hancur atau terdeaktivasi oleh pemanasan dengan temperatur yang biasa digunakan untuk memasak. Virus disebut juga mikroorganisme yang mempunyai 2 fase untuk keberadaannya, yaitu di dalam sel-sel hidup atau sel inang dan di luar sel-sel hidup atau di luar sel inang. Maka virus dinamakan metaorganisme. Apabila di luar sel inangnya, virus terdiri atas partikel-partikel yang mempunyai ciri-ciri tersendiri atau bersifat tidak hidup. Akan tetapi, bila berada di dalam sel inangnya, virus dapat disebut sebagai makhluk hidup karena mampu berkembang biak. Gambar ini menunjukkan perbandingan ukuran virus dengan sel bakteri dan sel eukariotik. Sehingga kita bisa lihat partikel virus hanya berukuran 0,2 mikrometer dibandingkan dengan sel bakteri dan sel eukariotik yang ukurannya lebih besar. Cara hidup virus. Berbeda dengan sel, virus tidak mempunyai organel seperti ribosom, mitokondria, badan Golgi, dan lain-lain. Karena itu, virus tidak dapat menghasilkan energi sendiri dan mensintesis enzimnya sendiri.
Virus mendapatkan enzim dan bahan-bahan metabolisme dari sel yang ditumpanginya atau sel inangnya. Jadi, virus hanya dapat berkembang dan memperbanyak diri pada sel hidup yang aktif melakukan metabolisme. Oleh karena itu, virus dikatakan sebagai parasit sejati. Baiklah, kita lanjut ke ciri-ciri virus. Yang pertama adalah bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang kedua, berukuran 20-300 milimikron. Yang ketiga, bersifat metaorganisme. Yang keempat, bersifat mikroskopis. Dan yang kelima, memiliki salah satu macam asam nukleat, yaitu RNA atau DNA saja. Ciri yang keenam berupa kristal. Ketujuh, virus bentuknya beragam antara lain helix polihedral, beramplop, dan kompleks. Yang kedelapan, tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid. Dan yang terakhir, reproduksi hanya bisa berlangsung di dalam sel hidup atau disebut juga parasit intraseluler obligat. Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur virus. Struktur virus yang kita gunakan adalah virus yang berbentuk kompleks atau disebut juga bakteriofag. Struktur virus yang pertama adalah DNA dan kapsid. DNA merupakan salah satu jenis asam nukleat yang merupakan materi genetik pada virus dan organisme lainnya. Di virus bakteriofag ini, materi genetiknya berupa DNA. Virus lainnya memiliki materi genetik bisa berupa DNA atau RNA saja. Inti berupa DNA atau RNA ini dikelilingi oleh sulbung protein yang disebut kapsid. Kapsid tersusun atas monomer yang kita sebut atau kita kenal sebagai kapsomer, berperan untuk melindungi asam nukleat atau materi genetik tadi. Berikutnya adalah leher. Leher digunakan sebagai penyambung kepala dengan ekor. Selanjutnya, selubung. Selubung berfungsi melindungi materi genetik pada saat penetrasi. Berikutnya, serabut ekor yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsang. Berikutnya, ada papan dasar, yaitu sebagai tempat melekatnya virus ke dinding sel bakteri. Dan yang terakhir adalah jarum penusuk, berfungsi untuk menusukkan atau melubangi dinding sel bakteri. Di sana banyak terdapat enzim lisozim. Baiklah, kita lanjut ke bentuk-bentuk virus, di mana ada 4 jenis bentuk virus. Yang pertama adalah virus helix, yaitu protein monomer yang tersusun mengelilingi asam nukleat yang berbentuk helix. Contohnya adalah virus yang menyerang tembakau, tobacco mosaic virus atau TMV, dan rabies virus, virus yang menyebabkan penyakit rabies. Bentuk virus yang kedua adalah polihedral, yaitu kapsomer tersusun membentuk kapsid yang memiliki banyak sisi. Contohnya adalah adenovirus yang menyebabkan penyakit pernafasan dan juga tumor. Bentuk virus yang ketiga adalah virus beramplop atau envelope. Beberapa virus memiliki struktur tambahan ini seperti amplop dan spikes atau tonjolan. Contoh virus yang memiliki amplop adalah virus influenza, virus HIV, dan coronavirus. Coronavirus menyebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, atau kita kenal sebagai penyakit COVID-19. Nah, virus ini memiliki struktur aksesori yang membantu virus menginfeksi inang. Misalnya amplop tadi ya. Amplop virus tersebut berasal dari membran sel inang yang mengandung fosfolipid dan protein membran sel. Kemudian,
untuk virus COVID-19 ini memiliki materi genetik berupa RNA. Bentuk virus yang terakhir adalah virus kompleks, perpaduan helix dan polyhedral serta tidak bersampul. Contohnya adalah virus T4 tadi atau bakteriofag, di mana virus ini menyerang sel bakteri. Selanjutnya kita masuk ke pengelompokan virus, di mana pengelompokan virus yang pertama berdasarkan tempat hidup, yaitu ada 3 sel inang bagi virus. Virus bakteri atau bakteriofag, virus yang menyerang bakteri dan berkembang biak dalam tubuh bakteri. Yang kedua, virus tumbuhan, virus yang menyerang tumbuhan dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel tumbuhan. Contohnya TMV tadi. Dan yang terakhir adalah virus hewan atau manusia, di mana virus ini menyerang sel hewan atau manusia. Contohnya ada virus polio, virus rabies, virus influenza, dan lain-lain. Pengelompokan virus yang kedua berdasarkan ada tidaknya sampul atau amplop, atau kita kenal sebagai lapisan lipoprotein tadi ya, di mana ada 2 jenis, yaitu virus yang memiliki amplop atau lapisan lipoprotein dan virus yang tidak memiliki amplop atau lapisan lipoprotein. Contoh virus yang memiliki amplop tadi sudah kita bahas, yaitu contohnya adalah virus HIV, virus influenza, dan coronavirus. Sementara virus yang tidak memiliki amplop atau disebut juga virus telanjang atau naked virus, contohnya adalah virus bakteriofag, karena hanya memiliki asam nukleat dan kapsid saja, tidak diselubungi oleh amplop atau sampul. Pengelompokan yang ketiga berdasarkan asam nukleat, DNA atau RNA. Nah, ini yang membedakan dengan manusia atau sel hewan lainnya, di mana kita memiliki 2 jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Sementara virus hanya mempunyai 1 macam atau jenis asam nukleat, sehingga ini bisa menjadi jenis pengelompokan dari virus DNA atau virus RNA. Untuk virus DNA contohnya adalah virus bakteriofag, virus orthohepatnavirus atau virus hepatitis, adenovirus atau virus pneumonia, dan virus herpes. Sementara virus RNA yaitu contohnya adalah virus influenza, virus rabies, virus HIV, virus campak, polio, meningitis, dan juga coronavirus. Nah, anak-anak, selama masa pandemi, kita wajib mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan virus COVID-19. Di antaranya adalah cuci tangan dengan sabun. Namun, jika tidak ada, dapat menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker setiap keluar rumah. Dan yang 3, yang paling penting juga adalah jaga imunitas tubuh kita. Pada gambar memperlihatkan bahwa mencuci tangan dapat menghancurkan partikel virus yang berada di luar sel tubuh kita. Oleh karena itu, ini bisa mencegah penularan virus COVID-19. Ketika virus berada di luar sel tubuh kita, virus tersebut hanya berupa partikel-partikel atau kristal-kristal yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Oleh karena itu, mencegah dengan mencuci tangan dengan sabun, di mana sabun ini dapat meluruhkan komponen virus berupa spike atau tonjolan tadi yang berupa protein dan envelope atau amplop yang berupa lipid. Bisa dihancurkan dengan kita mencuci tangan secara teratur. Semoga kita semua bisa terhindar dari penularan virus COVID-19 dan selalu sehat walafiat dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah materinya hari ini selesai. Akan kita lanjutkan lagi insya Allah di pertemuan berikutnya tentang reproduksi virus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.